Selamat malam semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen risiko dan COSO framework. Berikut definisi manajemen risiko. Manajemen risiko adalah konsep di mana individu atau kelompok menggunakan suatu mekanisme untuk menyediakan suatu perlindungan dari timbulnya suatu risiko. Mengapa manajemen risiko itu penting? Karena sikap orang ketika menghadapi risiko itu berbeda-beda. Ada yang berusaha untuk menghindar dari risiko, namun ada juga yang sebaliknya, sangat senang menghadapi risiko, sementara yang lain tidak terpengaruh dengan adanya risiko. Pemahaman atas sikap orang terhadap risiko ini dapat membantu untuk mengerti betapa risiko itu penting untuk ditangani dengan baik. Suatu proses manajemen risiko yang efektif memerlukan 3 langkah, yaitu yang pertama, identifikasi risiko, yang kedua, penilaian risiko kunci, ketiga, analisis risiko kuantitatif. COSO RRM merupakan kerangka yang dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasikan atau mendefinisikan risiko yang dimiliki. Selain itu, COSO RRM juga berguna dalam memahami dan mengembangkan pengendalian internal. Poin-poin penting yang mendukung definisi kerangka kerja COSO RRM yaitu RRM adalah proses. Yang kedua, proses RRM mengimplementasikan orang-orang di perusahaan. RRM diterapkan dalam formulasi strategi perusahaan secara keseluruhan. RRM mempertimbangkan konsep risk appetite. RRM menyediakan jaminan yang wajar namun tidak positif terhadap pencapaian tujuan. RRM dirancang untuk mencapai tujuan. Kerangka kerja COSO RRM telah menjadi model di seluruh dunia untuk menggambarkan, mendefinisikan kontrol internal, memahami aktivitas yang berkaitan dengan risiko mereka di berbagai tingkatan, sebagaimana komponen risiko ini mempengaruhi satu sama lain. Adapun komponen-komponen COSO RRM framework terdiri dari 4 kolom di bagian atas menunjukkan tujuan strategis risiko perusahaan, 8 baris horizontal mengenai komponen-komponen risiko. Di sisi kanan terdapat 4 tingkatan yang ada di suatu perusahaan. 8 komponen risiko. Yang pertama, komponen lingkungan internal. Kedua, penentuan tujuan. Ketiga, identifikasi kejadian. Keempat, penilaian risiko. Terbagi dari 2, yaitu risiko inherent dan risiko residual. Yang kelima, respon risiko. Keenam, aktivitas kontrol. Ketujuh, informasi dan komunikasi. Kedelapan, monitoring. Tujuan manajemen risiko operasional. Ada banyak jenis risiko operasi yang dapat berdampak pada suatu perusahaan. Tujuan risiko tingkat operasi meminta identifikasi risiko untuk masing-masing unit atau komponen perusahaan. Pengidentifikasi tujuan risiko tingkat operasi ini seringkali memerlukan pengumpulan informasi terperinci dan analisis, terutama untuk perusahaan yang lebih besar yang mencakup berbagai. Manajer perorangan biasanya memiliki pemahaman yang terbaik tentang risiko operasional mereka, dan informasi tersebut dapat hilang saat dikonsolidasikan untuk pelaporan tingkat tinggi. Untuk mengumpulkan informasi yang lebih rinci mengenai risiko operasi potensial, informasi seringkali dapat dikumpulkan melalui audit internal atau survei orang-orang yang terkena dampak langsung dari risiko ini.